Bolivia merupakan negara yang terletak di bagian tengah Amerika Selatan. Bolivia berbatasan dengan Brasil di timur, Paraguay dan Argentina di selatan, Chili di barat daya, dan Peru di barat laut. Bolivia memiliki berbagai jenis topografi, termasuk pegunungan tinggi, dataran tinggi, hutan hujan Amazon, dan dataran rendah. Pegunungan Andes membentang di sepanjang wilayah barat, mencakup puncak tertinggi negara, yaitu Gunung Sajama. Altiplano merupakan dataran tinggi besar di tengah Bolivia, dikelilingi oleh pegunungan. Kota-kota utama seperti La Paz dan Sucre terletak di Altiplano. Bolivia berbagi danau Titicaca, danau air tawar terbesar di dunia, dengan Peru. Danau ini menjadi situs bersejarah dan budaya penting. Wilayah utara Bolivia terdiri dari bagian dari hutan hujan Amazon dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kawasan ini memiliki flora dan fauna yang unik. Bolivia mengalami berbagai iklim, mulai dari iklim gurun di selatan hingga hutan hujan di utara. Iklim di dataran tinggi cenderung dingin, sedangkan di dataran rendah lebih hangat. Bolivia kaya akan sumber daya alam, termasuk logam berharga seperti timah dan perak. Selain itu, negara ini memiliki cadangan gas alam yang besar. Bolivia terlibat dalam isu-isu lingkungan, terutama karena adanya perdebatan terkait pemanfaatan sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan. La Paz adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Bolivia. Kota-kota lainnya seperti Sucre, Santa Cruz, dan Cochabamba. Sebelum kedatangan penjelajah Eropa, wilayah yang sekarang menjadi Bolivia dihuni oleh berbagai suku pribumi seperti suku Aymara dan suku Quechua. Pada abad ke-16, Spanyol menaklukkan wilayah tersebut di bawah kepemimpinan Francisco Pizarro. Potosi, kota di pegunungan Bolivia, menjadi situs tambang perak terbesar di dunia pada saat itu. Bolivia menjadi bagian dari Viceroyalty of Peru hingga tahun 1776. Ketika terbentuk Viceroyalty of the Rio de la Plata yang mencakup wilayah Argentina dan Paraguay. Proses kemerdekaan Bolivia dimulai pada awal abad ke-19. Simón Bolívar memainkan peran penting dalam pembebasan Bolivia, dan negara ini mendapatkan kemerdekaannya pada 6 Agustus 1825. Negara ini dinamai sesuai dengan nama pahlawan kemerdekaan, Simón Bolívar. Bolivia terlibat dalam Perang Salvator melawan Chili dan Peru. Setelah kekalahan dalam perang tersebut, Bolivia kehilangan akses ke laut dan menjadi negara tanpa akses laut. Bolivia mengalami stabilitas politik yang rendah dan banyak pergantian pemerintahan pada abad ke-20. Periode pemerintahan militer dan perubahan konstitusi terjadi secara berulang. Pada tahun 1952, terjadi revolusi nasional yang melibatkan reformasi agraria dan nasionalisasi tambang-tambang. Pada tahun 2006, Presiden Evo Morales melanjutkan langkah nasionalisasi sumber daya alam, khususnya gas alam. Bolivia mengadopsi konstitusi baru pada tahun 2009, memberikan pengakuan kepada kelompok etnis dan masyarakat adat, serta mengakui plurinasionalitas negara. Bolivia adalah republik presidensial dengan sistem pemerintahan multipartai. Kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Kekuasaan dibagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai kepala eksekutif, Majelis Nasional sebagai legislatif, dan Mahkamah Konstitusi sebagai yudikatif. Pemilihan presiden dan anggota parlemen diadakan secara teratur. Sistem pemilihan presiden bersifat langsung dengan pemilihan mayoritas. Konstitusi memberikan pengakuan yang kuat kepada suku dan masyarakat adat dengan mengakui plurinasionalitas negara dan hak-hak khusus mereka. Evo Morales, seorang pemimpin pribumi, menjabat sebagai presiden dari tahun 2006 hingga 2019. Pemerintahannya menekankan informasi sosial dan nasionalisasi sumber daya alam. Pemilihan umum tahun 2019 menghasilkan kontroversi dan protes. Evo Morales mengundurkan diri setelah tuduhan kecurangan pemilihan yang mengakibatkan pergantian pemerintahan. Jeanine Áñez menjabat sebagai presiden interim setelah pengunduran diri Evo Morales.
pemerintah hanya mengalami tantangan dan kontroversi. Pemilihan umum 2020 menghasilkan kemenangan Luis Arce sebagai presiden. Arce adalah anggota Partai Gerakan Sosialis. Bolivia menghadapi tantangan politik dan sosial termasuk ketidaksetaraan, korupsi, dan ketegangan politik. Pemulihan stabilitas politik menjadi fokus penting bagi pemerintahan saat ini. Bolivia memiliki kekayaan sumber daya alam termasuk gas alam, timah, perak, dan biji logam lainnya. Ekspor sumber daya alam merupakan kontributor utama pendapatan ekspor negara. Gas alam adalah salah satu sektor ekonomi utama, dan Bolivia memiliki cadangan gas alam yang signifikan. Ekspor gas alam, terutama ke negara tetangga seperti Brasil dan Argentina, memiliki dampak besar pada ekonomi. Sektor pertambangan, termasuk tambang timah dan perak, memainkan peran penting dalam ekonomi. Pemerintah Bolivia telah melakukan nasionalisasi tambang untuk mengendalikan sumber daya dan meningkatkan pendapatan negara. Pertanian memainkan peran penting dalam ekonomi dengan produksi kopi, coca, quinoa, dan produk pertanian lainnya. Sektor pertanian terutama dijalankan oleh masyarakat pedesaan. Meskipun lebih kecil dibandingkan dengan sektor sumber daya, industri manufaktur termasuk produksi tekstil dan makanan berkontribusi pada ekonomi. Bolivia terlibat dalam perdagangan ekspor dan impor, terutama dengan negara-negara Amerika Selatan. Ekspor mencakup gas alam, mineral, dan produk pertanian, sementara impor melibatkan barang konsumsi dan barang modal. Meskipun keberhasilan ekonomi tertentu, Bolivia menghadapi ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan. Program-program untuk mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan inklusivitas ekonomi terus menjadi fokus. Pembangunan infrastruktur, terutama di sektor transportasi dan energi, menjadi bagian penting dari agenda pembangunan ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam dan industri dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan, dan pemerintah mencoba menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Bolivia memiliki populasi yang sangat beragam secara etnis, dengan mayoritas dari kelompok Aymara dan Quechua. Keanekaragaman ini tercermin dalam budaya, bahasa, dan tradisi. Bahasa Spanyol adalah bahasa resmi, tetapi terdapat banyak bahasa pribumi seperti Aymara, Quechua, dan Guarani. Negara ini dikenal karena tingginya tingkat multilingualisme di antara penduduknya. Warisan budaya pra-Columbus, termasuk seni, musik, dan tarian tradisional, tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Bolivia. Suku-suku pribumi seperti suku Aymara dan Quechua mempertahankan tradisi dan gaya hidup mereka sendiri, termasuk pakaian tradisional dan upacara keagamaan. Mayoritas penduduk Bolivia menganut agama Katolik Roma, namun terdapat pula praktik-praktik agama tradisional yang masih dijaga oleh beberapa kelompok masyarakat adat. Bolivia terkenal dengan berbagai festival dan upacara tradisional yang merayakan warisan budaya, kepercayaan, dan sejarahnya. Seni dan kerajinan tradisional seperti tekstil, ukiran kayu, dan keramik merupakan ekspresi seni yang penting dan menjadi mata pencaharian bagi banyak masyarakat. Meskipun keberagaman budaya, Bolivia menghadapi tantangan ketidaksetaraan sosial, terutama terkait dengan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Peran perempuan semakin diakui dan ada upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Untuk lebih mengenal mengenai negara Bolivia, berikut 10 fakta unik mengenai negara Bolivia. Negara tanpa akses laut. Bolivia adalah satu-satunya negara di Amerika Selatan yang tidak memiliki akses laut setelah kehilangan wilayahnya ke Chili dalam Perang Salvator pada tahun 1884. Danau Titicaca. Danau Titicaca di perbatasan antara Bolivia dan Peru adalah danau air tawar tertinggi di dunia dan dianggap sebagai tempat kelahiran peradaban Inca. Jalan mati atau Death Road. Bolivia memiliki jalan mati, sebuah jalan berbahaya yang terkenal karena kecelakaan fatal. Rute ini dulu menjadi satu-satunya jalur ke Amazon dari La Paz. Puncak Nevado Sajama. Nevado Sajama yang terletak di Bolivia adalah puncak tertinggi di negara ini dan merupakan gunung tertinggi di luar pegunungan Himalaya
yang ada di benua Amerika. Tempat tinggal tertinggi di dunia. Kota El Alto di dekat La Paz adalah pemukiman yang terletak pada ketinggian tertinggi di dunia, dengan sebagian besar penduduknya tinggal di atas 4.000 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Andes. Bolivia memiliki bagian terbesar dari pegunungan Andes di antara semua negara di Amerika Selatan. Karnaval Oruro di Bolivia diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda manusia. Acara ini menampilkan tarian, kostum tradisional, dan festival musik. Ukiran batu tertinggi. Pinturas Cave de Inca Matsai di Bolivia adalah lokasi ukiran batu tertinggi di dunia, terletak pada ketinggian sekitar 4.000 meter. Biodiversitas Amazon. Meskipun sebagian besar Amazon terletak di Brazil, Bolivia memiliki sebagian dari hutan hujan Amazon yang kaya akan keanekaragaman hayati. Gurun garam terbesar di dunia. Salar de Uyuni di Bolivia adalah gurun garam terbesar di dunia dan merupakan daya tarik wisata yang spektakuler, terutama saat musim hujan ketika gurun tersebut tergenang air, menciptakan refleksi yang indah.